Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Matar Bicara mengangkat kisah-kisah kejadian di Betawi beberapa saat yang lalu. Banyak cerita hikmah, bukan saja cerita lucu atau bercandaan dari cerita orang Betawi. Saya kembali mengangkat tradisi lisan, mempertahankannya melalui cerita-cerita yang saya bawakan. Kali ini ada cerita hikmah meneladani kisah dari Bang Mat Hani. Jalan kehidupannya ternyata menarik untuk dijadikan teladan. Alkisah tahun kemarin Kang Okim yang orang Jawa ini tidak pulang kampung. Hari kelima dia buka warung kopi dan makanannya. Jam 10 memang masih sepi, tapi ada seorang tua yang duduk di sudut. Dan Kang Okim tahu, tapi dibiarkan saja karena kelihatan sedang merenung kehidupannya. Gak lama masuk barengan nih si Golmer sama si Uli yang dua-duanya orang Batak, tapi didemenin di kampung itu karena perilakunya baik. Dia pesan kopi, ketan, urap, sama tempe goreng. Ngobrol, tiba-tiba berdiri depan pintu seorang yang bernama Ma'ruf. Dia datang, dipandangi orang yang di sudut. Dia teriak, "Bang Mat Hani." Orang itu nengok. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah, ya Allah. Bang Mat, apa kabarnya? Udah lama ya kita nggak jumpa nih ya. Maklum, si Ma'ruf ini teman kecilnya. Sampai Bang Mat Hani berumur 50 tahun. Dia berpelukan saling minta maaf karena masih suasana lebaran. Ada terkembang di matanya air mata menetes. Terasa seperti puluhan tahun tidak jumpa. Dia duduk samping Mat Hani sambil pesen kopi susu kesukaannya. Mulai rame nih, ada orang beli bawa pulang. Kang Okim juga sekali-sekali melayani. Ya, Jayadi sama Imam, oh iya, yang nama lengkapnya Imam Bukhari ini emang juga sama-sama Jawa yang nggak pulang kampung. Dia memang orangnya kocak, santun dan diterima oleh kalangan masyarakat di kampung itu. Bersamaan pesan langsung ke Kang Okim dan duduk langsung di depannya Bang Mat Hani, sama yang lainnya juga ambil bangku yang berderet-deret, deket-deketan. Tiba-tiba Mustar yang boleh dibilang guru ngaji di situ kaget melihat Bang Mat Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semua serentak. Akhirnya Mustar datang dan ciuman, pelukan, dan saling mendoakan. Dia duduk. Akhirnya bangku dideket-deketin dah kayak orang rapat. Alhamdulillah ya, kata Kang Okim, kita biar kata nggak pulang kampung. Dan Bang Mat Hani yang tadinya puasa di kampung bininya udah di sini lagi ya. Alhamdulillah, semoga berkah puasa dan lebaran tahun ini ya. Iya nih, kita kangen banget nih dengan kisah ceritanya Bang Mat Hani yang perasaan lama banget hilang. Alhamdulillah kalau bisa sih nih, kita pengen dapat wejangan, dapat pituah dari Bang Mat Hani. Langsung dipotong sama Bang Mat Hani. Ada-ada aja, saya kan bukan orang baik. Saya kan orang nggak benar. Saya baru mau benar. Abang-abang semua nih, biar kata juga beda agama, saya lihat baik-baik orang. Orang kampung gini bikin tenang, nyaman, aman. Jadi saya kayaknya nggak pantas deh kalau ngasih nasihat. Tapi Bang Mat Hani, kata Mustar nih, saya dengar perilaku Bang Mat Hani yang bikin Bang Mat Hani lebih cepat keluar dari penjara. Tentu ada
kesan dan pesan. Tapi yang lebih penting pengalaman kehidupan selama ini. Hikmah apa sih ini? Terus yang kita nih supaya lebih baik. Gimana supaya Bang Mas Sandi kasih pitua, kasih nasihat. Ambil ngisep rokoknya, Bang Mas Sandi neruput kopi, diam sejenak. Baik deh, kata Bang Mas Sandi. Saya orang biasa, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi saya ingin berbagi pengalaman. Saya orang gak benar, orang gak baik, pan tahu saya sebenarnya kudu jalanin hukuman 8 tahun, tapi banyak potongan-potongan 4 tahun saya keluar. Yang pasti nih, saya minta jangan ambil, jangan tiru kelakuan jelek saya. Hidup yang baik-baik aja, jangan ikutin hawa nafsu. Kerugian kita bukan aja kita, tapi bini kita dan keluarga kita. Saya beruntung, karena bini saya orang yang begitu soleha, begitu perhatian sama saya. Dia jalanin ujian-ujian kehidupan. Hampir tiap bulan dia datang. Dia kasih nasihat saya, dia ajak doa semoga nanti insya Allah keluar jadi orang baik dan gak ngulangin perlakuan. Apa hikmahnya nih? Saya ngerenung bahwa ternyata kita menang soknya aja di lelaki, padahal bini kita bisa lebih baik. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin. Teriak Bang Okim nimbrung. Iya sih, sebenarnya pesan khusus nih biar kita nih yang ada di sini bisa hidup lebih baik. Gimana? Nah, biar kata gimana juga kita akan coba usaha agar ikut sama aturan agama, baik agama apa. Yang paling penting nih, saya teringat apa yang dibilang Endra sama si Juki waktu besok saya. Dia bilang ada pesan dari bini supaya lebih baik, supaya jaga baik kebaikan, jangan lupa sholat, doa. Terus dititiplah sedikit duit dari bini katanya sama dia pada. Jadi saya ingat nih buat saudara-saudara sekalian, yang pertama dalam pergaulan kita, pertemanan kita, kata Endra, kita ngerasain temen, kita ngerasain punya temen kalau kita sakit dan dipenjara. Itu ada benar. Yang kedua, bini kita yang sungsang sumbel di sana sini, kerjaan kita kadang-kadang ngaco hidupnya, kita masa bodoh. Gilirannya nih kita nih semua yang udah jalanin tua, supaya kita hidupnya lebih baik lagi. Bini kita minta dari emaknya dulu, dari bapaknya dulu supaya kita jagain, jangan disembarangin. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Jadi yang ketiga, biar kita taat pada Allah, pada Rasul, ya kita juga kudu jagain, kita jadiin bini kita, karena kita imam, kita mesti menuntunnya menuju kebaikan. Itu aja udah paling gampang. 3 cuman yang saya rasain ketika itu, saya sering menangis, ingat kesalahan saya sama Allah, kesalahan saya sama bini, dan saya janji buat jadi orang lebih baik. Lu juga nih Golmer sama Uli, kita bisa begini karena kita punya jiwa yang bersih, hati dan pikiran kita baik. Lu agamanya apa, gua agamanya apa, terus tahunan kita bersama. Kalau begini enak kan? Ini yang keempat nih, jangan lihat siapa-siapa dalam bergaul. Pokoknya mau agama, mau suku, mau apa, bareng-bareng aja deh, ya enggak? Jangan mau dibisik-bisikin, jangan mau diadu domba. Kita ini bersama, kampung ini kita jaga aman, nyaman, tentram, damai. Mudah-mudahan sejahtera, ya. Begitu aja pesan dari saya. Lo nih Golmer sama Uli, gue yakin kok di Alkitab ada kok aturan-aturan jagain bini, baik sama bini, baik sama orang, bukan sekedar sama Tuhan aja, ya nggak? Gitulah, nggak panjang lebar saya cerita. Mudah-mudahan doa teman-teman, abang-abang semua, dukungan dan selalu bikin peringatan sama saya kalau saya salah lagi.
supaya jangan ngulang-ulang kengacoan saya, kengawuran saya, kebrengsekan saya. Yuk deh, itu udah mau lohor kayaknya itu, udah bunyi tuh speaker. Mudah-mudahan kita jadi orang baik. Terima kasih. Begitulah cerita kisah Mas Sani yang diteladani orang sekampungnya setelah 4 tahun di penjara dari kelakuannya. Saya nggak ceritain apa sebabnya, tapi dia pesan jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai makan hak orang, jangan sampai ngebunuh, jangan sampai menganiaya. Begitu pesan Mas Sani. Mudah-mudahan jadi hikmah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.